Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahda Rufaidah Alawiyah. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh variasi fly ash dan suhu pembakaran terhadap komposisi kimia, struktur fase, dan sifat fisis pada pembuatan batu bata. Adapun yang pertama yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi dari penelitian. Yang akan dibahas pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga itu akan dibahas mengenai tujuan dari penelitian, yang ketiga itu akan dibahas mengenai batasan masalah dari penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat dari penelitian yang dilakukan. Baik, di sini ada latar belakang dari penelitian. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan sarana dan prasarana dalam bidang pembangunan juga terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan bahan bangunan juga terus meningkat. Salah satunya adalah material batu bata. Batu bata ini merupakan material yang dapat digunakan sebagai penyangga atau pemikul beban seperti pada konstruksi perumahan, fondasi, dan pendinding batas. Tanah liat merupakan bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan batu bata. Tanah liat ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dia itu mempunyai sifat plastis dalam keadaan basah, tetapi dalam keadaan kering juga akan keras. Kemudian, ketika dibakar, tanah liat tersebut akan menjadi kuat dan padat. Menurut Hudan dan Hastuti pada tahun 2012. Kemudian, batu bara yang digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga uap atau disingkat sebagai PLTU, dengan meningkatnya penggunaan batu bara, akan meningkat juga hasil limbah yang dihasilkan. Pada saat pembakaran batu bara di PLTU, terdapat limbah fly ash seperti abu terbang dan bottom ash. Penggunaan fly ash dalam industri konstruksi dapat digunakan untuk meningkatkan sifat suatu bahan menurut Sobolev et al. Tahun 2014. Kandungan kimia yang terdapat pada fly ash antara lain silika dan alumina. Sehingga fly ash mempunyai suatu sifat self-cementing, yaitu berkemampuan untuk mengeras dan untuk menambah kekuatan apabila bereaksi dengan zat cair berupa air, menurut Triadi et al. Tahun 2015. Pemanfaatan limbah fly ash sudah dilakukan dalam beberapa bidang teknik. Salah satunya yaitu limbah fly ash sudah dimanfaatkan dalam bidang teknik sipil, seperti sebagai bahan pencampur batu bata atau beton, menurut Brown et al. Tahun 2015. Kemudian, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susino et al. Pada tahun 2012, beliau melakukan penambahan bottom ash sebagai bahan aditif material batu bata dengan komposisi bottom ash sebesar 0%, 10%, 20%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, dan 60% dari komposisi bahan. Kemudian dibakar dengan menggunakan suhu 800 derajat Celcius. Kemudian diperoleh hasil penggunaan bottom ash dengan komposisi 30% dan 40% itu akan meningkatkan kuat tekan yang optimum. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ardi pada tahun 2016, beliau melakukan penambahan limbah botol kaca terhadap material batu bata dengan persentase limbah kaca yaitu 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40% dari komposisi. Kemudian dibakar dengan menggunakan suhu sebesar 900 derajat Celcius selama 3,5 jam. Diperoleh hasil kuat tekan minimum yaitu sebesar 223,41 kg per cm persegi dan maksimumnya sebesar 253,37 kg per cm persegi. Nilai daya serap air yang diperoleh secara minimum yaitu sebesar 12,06% dan maksimum sebesar 17,66%. Kemudian nilai densitas pada sampel kuat tekan diperoleh 1,48 sampai dengan 1,64 kg per cm kubik. Dan nilai densitas pada daya serap air diperoleh sebesar 1,57 sampai dengan 1,68 kg per cm kubik. Kemudian akan dibahas
mengenai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dari pendahuluan ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh bahan aditif dalam limbah fly ash terhadap komposisi kimia dan fase yang terbentuk pada batu bata. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh bahan aditif limbah fly ash terhadap morfologi batu bata? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh bahan aditif limbah fly ash terhadap sifat fisis? Yang pertama akan dibahas mengenai massa jenis, yang kedua porositas, absorpsi, dan kuat tekan pada batu bata. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui pengaruh bahan aditif limbah fly ash terhadap komposisi kimia dan fase yang terbentuk pada batu bata. Yang kedua, mengetahui pengaruh bahan aditif limbah fly ash terhadap morfologi batu bata. Yang ketiga, mengetahui pengaruh bahan aditif limbah fly ash terhadap sifat fisis, massa jenis, porositas, absorpsi, dan kuat tekan pada batu bata. Kemudian, batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, tanah liat yang digunakan berasal dari desa Rejosari, Natar, Lampung Selatan. Kemudian yang kedua, fly ash yang digunakan ini berasal dari PLTU Tarahan, Lampung Selatan, Lampung. Yang ketiga, ukuran sampel yang digunakan yaitu menggunakan ukuran 5x5x5 cm3. Yang keempat, suhu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan suhu sebesar 700 derajat Celcius dan 800 derajat Celcius yang didiamkan selama 2 jam. Yang kelima, kuat tekan uji yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama uji massa jenis, uji porositas, uji absorpsi, dan uji kuat tekan. Yang keenam, karakterisasi yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu XRD, XRF, dan SEM. Kemudian yang akan saya jelaskan, yang kedua ini mengenai tinjauan pustaka yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai batu bata, yang kedua mengenai tanah liat, yang ketiga mengenai air, yang keempat mengenai fly ash, yang kelima mengenai karakterisasi yaitu XRD, XRF, dan SEM. Kemudian penjelasan yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan batu bata. Batu bata ini merupakan bahan bangunan yang dapat digunakan sebagai bahan konstruksi. Kemudian batu bata itu terbuat dari campuran tanah liat atau dicampur dengan bahan lainnya. Menurut Ihsan pada tahun 2018. Batu bata itu dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya atau seperti pondasi. Gitu. Sedangkan di dalam fungsi lain batu bata itu juga dapat digunakan sebagai dinding pembatas. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan terkait dengan tanah liat. Tanah liat itu mempunyai sifat yang plastis dalam campuran air, tetapi akan mengeras jika dibakar. Kemudian sifat plastis pada tanah liat sangat penting dalam proses pembuatan batu bata. Apabila tanah liat mempunyai sifat plastis yang tinggi, maka akan mengakibatkan batu bata itu mempunyai sifat kekeringan yang tinggi juga gitu. Sehingga akan mempengaruhi kekuatan penyusutan dan akan mempengaruhi hasil pembakaran pada batu bata yang sudah jadi. Menurut Shahlan pada tahun 2016. Kemudian yang akan saya jelaskan yang ketiga yaitu mengenai air. Air itu merupakan bahan yang sangat penting dalam proses pengikatan material-material yang digunakan pada pembuatan batu bata. Penambahan air ini juga dapat dimaksudkan agar pembuatan batu bata itu mudah dicetak. Kemudian dalam pembuatan batu bata, penambahan kadar air ditandai sampai tidak terjadi penempelan pada tanah yang terjadi pada telapak tangan. Menurut Herlina pada tahun 2016. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas dalam tinjauan pustaka ini yaitu mengenai fly ash, yaitu bahan yang ditambahkan dalam pencampuran penelitian ini. Proses pembakaran batu bara pada unit pembangkit uap boiler ini akan membentuk dua jenis abu. Yang pertama ada fly ash, yaitu yang disebut dengan abu terbang. Yang kedua itu ada bottom ash yang disebut sebagai abu dasar. Kemudian komposisi batu bara itu terdiri dari 80-90% berupa abu terbang. Fly ash ditangkap dengan elektrik presipator sebelum dibuang ke udara melalui cerobong menurut Setiawati pada tahun 2018. Komponen utama dari fly ash yaitu ada silika, oksida silika yaitu SiO2, alumina LO3, besi oksida Fe2O3, kalsium CaO menurut Setiawati pada tahun 2013. Kemudian yang akan dibahas selanjutnya pada penelitian ini yaitu mengenai XRD, XRF, dan SEM yang merupakan karakterisasi yang digunakan dalam penelitian tersebut.
Pertama, itu ada XRF. Karakterisasi XRF ini digunakan untuk mengetahui komposisi kimia dari semua jenis bahan. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur berdasarkan panjang gelombangnya dan jumlah sinar X yang dipancarkan kembali setelah suatu material ditembaki sinar X berenergi tinggi menurut Brouwer pada tahun 2010. Kemudian yang kedua yang akan dibahas karakterisasi ini menggunakan XRD. XRD ini adalah sebuah buah alat yang digunakan untuk memeriksa struktur kristal dari suatu bahan dengan metode analisis data untuk mengetahui jenis dan sifat mineral tertentu agar melihat pola difraksi mineral yang dihasilkan. Menurut Okta Mulyani et al. Pada tahun 2015. Yang ketiga, karakterisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM. SEM ini adalah jenis mikroskop elektron yang mencitrakan permukaan sampel oleh pemindaian dengan pancaran tinggi elektron. Elektron ini memberikan informasi topografi, morfologi, komposisi, orientasi butir, dan informasi kristalografi dari suatu bahan, menurut Goldstein et al. Pada tahun 1992. Baik, kemudian yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai dengan metodologi dari penelitian. Baik, yang pertama, penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Februari pada tahun 2022 sampai dengan 14 Maret pada tahun 2022. Kemudian, tempatnya dilakukan di Laboratorium Non-Logam Balai Penelitian Teknologi Mineral Badan Riset Inovasi Nasional BPTM BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fly ash dari PLT Utarahan, kemudian tanah liat dari Desa Rejosari, Lampung Selatan, dan air yang berasal dari BPTM BRIN. Kemudian alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa mesin kuat uji tekan, Universal Testing Machine, made in Thailand, tipe HT2402, kapasiti 50 kN, X-ray flow range, XRF, pan analytical tipe minimal 4, X-ray diffraction pan analytical tipe Expert Pro, scanning electron microscope, Becker glass 100 ml Pyric made in Thailand, ayakan 200 ml, 300 ml, ayakan 100 ml dan 325 ml ASTM E11 Nakatama Scientific tipe A6 342A, kemudian plastik sampel dan nampan. Kemudian ini adalah komposisi bahan dari pembuatan batu bata yang terdiri dari 6 sampel, yaitu dengan komposisi fly ash sebesar 10%, 80%, 70%, 60%, dan 50% dari jumlah komposisi bahan sebesar 1000 gram. Baik, ini kemudian ada diagram alir preparasi dari karakterisasi bahan baku. Yang pertama, tanah liat dan fly ash di mana tanah liat itu di bawah mil selama 4 jam dan diayak menggunakan ayakan lolos 325 mesh. Kemudian fly ash juga diayak menggunakan ayakan lolos 325 mesh, yang kemudian bahan-bahan tersebut dikarakterisasi menggunakan karakterisasi XRF. Kemudian akan dibahas mengenai diagram alir pada pembuatan batu bata beserta karakterisasi. Yang pertama, tanah liat, fly ash, dan air ditimbang sesuai dengan komposisi. Yang kedua, menambahkan air ke dalam tanah liat dan fly ash sesuai dengan komposisi. Diaduk sampai homogen, kemudian bahan tersebut dicetak dengan menggunakan cetakan ukuran 5x5x5 cm3. Kemudian setelah 24 jam, bahan tersebut diangkat dari cetakan. Setelah menjadi suatu batu bata tersebut dibakar menggunakan suhu sebesar 700 derajat dan 800 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian direndam dalam bak air selama 24 jam sehingga dihasilkan uji fisis, yaitu massa jenis, porositas, dan absorpsi. Kemudian massa jenis, porositas, absorpsi, dan kuat tekan. Kemudian hasil tersebut dikarakterisasi menggunakan XRF, XRD, dan SEM. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.